Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik, di mana di program ini kita membahas tema-tema yang punya nilai kepublikan yang semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tema kita pada hari ini menarik, apalagi narasumbernya luar biasa, jarang-jarang dan mungkin belum tahu kapan akan hadir kembali beliau di studio kita. Langsung saja kita sapa, ini dia Bapak Robert Naendi Jaweng, pimpinan Ombudsman RI, pengampu Ombudsman RI Jambi. Selamat siang Pak. Siang Pak Cynthia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Waduh, ini serasa mimpi nih ketemu Bapak di sini. Waduh. Ini memang ada agenda ke Jambi ya Pak ya? Ya, ini satu karena Jambi adalah daerah ampuan saya yang saya harus kunjungi. Tapi memang 2 tahun terakhir ini baru sekarang saya mengunjungi Jambi lagi ya. Di 2021 itu sudah 2 kali ke sini, 22 dan 23 pertengahan baru sekarang. Oh, jadi udah beberapa kali berarti ke sini Pak? Sudah ya? beberapa kali. TVRI kayaknya sudah yang kedua atau yang ketiga juga ya. Wah, ini di sini untuk ya. pertama kalinya tapi Cynthia Dengan bertemu Cynthia, Bapak. betul. Jadi bersyukur sekali Iya. setelah Cynthia cuti, kembali lagi ke Langsung. studio langsung ketemu Bapak. Betul. Luar biasa. Nah, saya datang ini ada beberapa agenda Mbak Cynthia. Tadi pagi kami sampai siang ini saya kira masih berlangsung. Kita punya satu kegiatan besar yang mengumpulkan semua perwakilan Pemda, Kabupaten Kota seluruh Jambi dan Provinsi untuk kita menjelaskan tentang suatu kegiatan yang segera dimulai, penilaian tentang kepatuhan atas standar pelayanan publik di Pemda, Kabupaten Kota maupun di Provinsi. Dan ini adalah semacam kick off. Kita menjelaskan instrumen penilaiannya dan kemudian kapan kami mulai bekerja dan sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi pengetahuan bagi pemerintah daerah, sehingga ketika 2 minggu lagi Ombudsman akan turun mengambil data, mengambil informasi, dia sudah siap gitu ya. Itu tadi pagi sampai jam 11, kemudian jam 11 saya ke rumah sakit Matahir ya, Raden Matahir. Ini salah satu cara Ombudsman untuk memastikan apakah yang kami dapatkan di ruangan itu memang di lapangan benar terjadi atau tidak gitu. Dan saya sudah mendapatkan cukup banyak informasi tadi di sana. Berarti tadi pukul 11 dari Rumah Sakit Raden Matahir langsung menuju ke sini. Langsung menuju belum sempat makan berarti Bapak? Ya, setelah ini. Waduh, tuh kan luar biasa. Belum sempat makan tapi memberikan sosialisasi melalui studio TVRI. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kalau ada Pak Robert di sini, berarti tema kita memang tidak jauh-jauh dari pelayanan publik. Betul. Jadi pemirsa, tema kita pada hari ini adalah kualitas pelayanan publik untuk masyarakat sejahtera. Nah, seperti apa sih pelayanan publik bisa membuat masyarakat sejahtera? Biasa kalau kita ngomong kesejahteraan itu ngomongin tentang ekonomi sebagainya. Ini pelayanan publik bagaimana bisa membuat sejahtera? Kita bahas bersama Pak Robert. Pak Robert, ini menarik agenda yang Bapak sampaikan datang ke sini. Sebelum kita masuk ke tema lah Pak ya. Tadi Cynthia mendengar ada kepatuhan standar pelayanan publik yang disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten kota ya Pak ya, kepada pemerintah daerah. Ini apakah seluruh Indonesia melakukan atau seperti apa Pak? Seluruh. Ini adalah penilaian yang paling besar se-Indonesia. Karena kami melakukan pengukuran di semua kementerian dan lembaga di pusat dan semua provinsi, 34 provinsi, kecuali beberapa yang baru yang di Papua ya, itu kita belum karena memang belum ada pemerintahannya. Kemudian di 548 Pemda Kabupaten Kota. Jadi tidak satu pun kabupaten kota yang terlewatkan. Semua kita datangi, sehingga mudah-mudahan hasil dari Ombudsman ini menjadi gambaran, miniatur paling tidak, dari gambaran tentang profil atau wajah pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, kabupaten kota dan provinsi. Dan harapannya kemudian adalah hasil ini, karena ini adalah pekerjaan di mana kami hadir langsung, ya bukan lewat online atau survei yang sifatnya menggunakan perantara. Mudah-mudahan Ombudsman bisa merekam secara otentik ya, secara asli gitu dari apa yang memang menjadi kejadian di lapangan gitu. Baik, outputnya kan adalah memang profil yang tadi Bapak sebutkan. Lalu profil saja, tapi kemudian profil ini nanti kita harapkan hasil Ombudsman ini dipakai bagi perbaikan lebih lanjut, karena gini Mbak Cynthia, suatu penilaian, suatu pengukuran atau opini pengawasan menjadi tidak ada gunanya kalau dia hanya menjadi laporan di atas kertas. Dia akan berguna bagi masyarakat kalau dari hasil kita kemudian oleh Pemda yang bersangkutan,
oleh instansi yang bersangkutan ditindaklanjuti untuk perbaikan bagi layanan publik berikutnya gitu ya. Termasuk misalnya kalau kita kunjungi ke rumah sakit, ngambil data, informasi, ombudsman akan melakukan analisis dan kemudian itu akan diberikan kepada mereka. Kita berharap begini, bahwa hasil ini menjadi cermin bagi yang bersangkutan untuk mengaca. Mengacanya adalah mengaca tentang dirinya sendiri, seberapa patut dia ya dari sisi kinerja yang ada, tapi juga mengaca kedua, mengaca membandingkan dia dengan daerah lain. Karena kan yang diukur banyak ini. Sehingga suatu waktu misalnya Jambi, kalau memang Jambi melihat ada kabupaten atau kota di provinsi lain yang itu menjadi tempat yang layak untuk jadi pembelajaran, mendapat inspirasi atau replikasi, silahkan studi banding ke sana. Buat kami tidak masalah studi banding, tapi yang pasti studi banding itu untuk harus apa? Jelas. Harus jelas gitu kan. Nah ini yang kita harapkan. Jangan jalan-jalan aja ya. Jangan jalan-jalan saja gitu kan. Jadi ke sana jelas tujuannya gitu. Ini kan menarik Bapak sampaikan bahwa kalau hanya di atas kertas tidak ada gunanya. Betul. Jika ditindaklanjuti. Iya. Lalu bagaimana jika Pemda tidak menindaklanjuti? Apakah ada reward dan punishment? Ya tentu kita selalu mendorong, dan itu poin penting saya tadi pagi di forum itu, bahwa Bapak Ibu, soal pelayanan publik itulah soal kewajiban kita dan hak masyarakat untuk mendapatkan itu. Jadi nggak usah dulu mikir soal insentif, soal reward dan sebagainya. Yang itu terkadang itu kita terlalu egois Mbak Cynthia. Karena kita ini sudah digaji ya, kantor kita juga sudah dibayar operasionalnya. Kenapa pula kita minta tambahan-tambahan? Yang kita harus tunaikan sekarang adalah apakah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan, termasuk hak konstitusional atas layanan kesehatan, atas pekerjaan dan sebagainya, itu sudah nggak dilunasi oleh Pemda. Lewat apa? Lewat kinerja pelayanan publik. Jadi itu dulu yang penting. Kalau kita belum apa-apa sudah iming-imingin mereka dengan reward, insentif dan sebagainya, akhirnya kemudian berpikir bahwa oh ya kita kerja ini untuk mengejar itu, padahal bukan itu yang utama. Tapi harusnya punishment tetap ada sih Pak. Ada tentu. Ombudsman itu punya banyak mekanisme ya, termasuk misalnya ada daerah yang laporan hasil pemeriksaannya itu tidak ditindaklanjuti, ada punishment dari kita. Ada berbagai tahap untuk dia sampai kepada kemudian terkena sanksi. Tentu kalau ombudsman pertama-tama mendorong agar tindakan korektif yang kita sampaikan itu dijalankan secara sukarela dulu. Anda kita minta untuk ini loh tindakan korektif dari hasil laporan pemeriksaan, silakan dijalankan dalam 30 hari. Jika ternyata 30 hari itu tidak dijalankan, maka kita naikkan jadi rekomendasi. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada bupati, kepada wali kota, kepada gubernur. Dan kata Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 24 itu, bahwa bupati dan kepala daerah yang lain itu wajib menjalankan. Kalau tidak, maka dia akan dipanggil oleh Kemendagri untuk sekolahkan dalam artian dibina secara khusus selama beberapa bulan di Kemendagri. Jadi memang ada payung hukumnya Pak. Ada payung hukum yang sangat kuat. Ya. Oke, itu sedikit gambaran tentang apa yang dilakukan oleh Pak Robert dan teman-teman di Jambi. Sudah mulai dari kemarin atau hari ini Pak? Sudah mulai tadi pagi, sejak tadi pagi. Mulai hari sampai ini besok kita ininya. Baik, jadi semoga Pemda juga mempersiapkan dengan baik. Kita harapkan begitu. Kita harapkan seperti itu. Baiklah, kita masuk ke tema Pak tentang kualitas pelayanan publik untuk masyarakat sejahtera. Sebelum kita ngobrol lebih panjang tentang kualitasnya sejahtera, pelayanan publik ini seperti apa sih? Apakah yang memang bersinggungan dengan publik semuanya kita katakan sebagai pelayanan publik, dan apakah semua instansi yang ada di Kota Jambi, Provinsi Jambi atau provinsi lainnya seperti itu, apakah semuanya terkait dengan publik atau ada instansi yang memang tidak berkenan dengan publik seperti itu? Pasti semua terkait, Mas Cynthia. Yang pertama dari sisi publik dulu. Pelayanan publik itulah soal sejak kita lahir sampai kita meninggal. Itu pelayanan publik. Ketika negara itu punya kewajiban untuk mengurusi masyarakat. Ketika kita lahir kan harus ada akta kelahiran, kemudian berbagai dokumen-dokumen administratif. Kemudian dia tumbuh berkembang, dia ngurus dokumen KTP dan sebagainya. Kemudian dia berkegiatan usaha, perizinan usaha dan sebagainya. Dia butuh layanan kesehatan, masuk sekolah dia butuh layanan pendidikan begitu ya. Sampai dia kemudian meninggal ada akta kematian. Jadi layanan publik itulah soal sehari-harinya kita sesungguhnya. Jadi nggak usah terlalu membayangkan yang sangat asing. Karena ini tentang hidupnya Mbak Cynthia sehari-hari. Ketika Mbak Cynthia berharap bahwa ada sesuatu yang dikerjakan negara, itulah pelayanan publik. Nah, ini sebenarnya bukan sekedar harapan, ini adalah hak Mbak Cynthia. Layanan publik itulah soal hak masyarakat. Bahkan beberapa hak itu hak konstitusional. Hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Hak tentang kesehatan itu hak konstitusional. Hak untuk mendapatkan pekerjaan itu hak konstitusional sebenarnya. Jadi kalau kita nganggur, kita wajib
berhak untuk meminta pemerintah menyediakan kalau kita bicara konstitusi. Kemudian juga hak mendapatkan perlakuan yang baik dalam hubungan kerja. Mbak Cynthia misalnya di kampus atau di TVRI ternyata merasakan atau mendapatkan perlakuan yang tidak wajar gitu ya, bolehlah untuk ke ombudsman ya disampaikan pengaduannya, karena itu hak konstitusional. Dan kita mendorong warga untuk melapor jika haknya itu dilanggar, bahwa lapor itu mengadu itu baik, lapor atau mengadu itu suatu yang merupakan bahkan kewajiban untuk kita sama-sama mendorong reformasi pemerintahan dengan kita aktif melapor. Nah, tantangannya kemudian gini Mbak Cynthia, kalau di masyarakat itu saya selalu merumuskan dalam 3 tahapan. Seringkali masyarakat itu tidak mengerti tentang pelayanan publik. Kemudian kedua, kalau dia sudah mengerti, belum tentu dia sadar akan hak-haknya. Dan ketiga, kalaupun dia sudah mengerti, sudah sadar, belum tentu dia berani melapor. Nah, kita selalu mendorong, 1, pahamilah tentang pelayanan publik. 2, sadar akan hak Anda, termasuk hak untuk melapor. Ketiga, ya berani untuk melapor. Kalau tidak, ya ada masalah tapi nggak dilaporkan. Banyak sekali masalah, nelayan punya masalah, petani, peternak dan sebagainya. Tapi laporan ke ombudsman sedikit. Bukan berarti sedikit itu ada berarti masalah sedikit. Enggak, masalahnya banyak. Tapi belum tentu mereka sadar atau belum tentu dia paham. Dan belum tentu dia mengerti dan berani gitu kan. Maka memang tugas dari ombudsman, tugas pemerintah, tugas semua stakeholders adalah membuat masyarakat paham tentang pelayanan publik, sadar akan haknya dia, dan berani untuk melapor. Kalau enggak, kita nggak bisa berharap masyarakat kemudian otomatis tumbuh. Itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi pemerintah, semua instansi pemerintah pada dasarnya kantor pelayanan. Karena memang pemerintah itu dibuat hadir di tengah masyarakat ya untuk memberikan pelayanan. Maka bagus sekali misalnya Mbak Cynthia, suatu instansi itu ya, itu boleh juga menyebut dirinya sebagai kantor pelayanan kesehatan. Dari kata pelayanan itu harus tertera secara eksplisit. Kantor pelayanan pendidikan, untuk terpatri di pikiran mereka-mereka di kantor itu bahwa memang saya ini adalah pelayan rakyat. Instansi saya adalah kantor pelayanan. Kalau tidak, yang kepikiran di mereka adalah bahwa oh ya saya ke kantor ya untuk urusan tugas fungsi sehari-hari, untuk tugas administrasi, untuk tugas-tugas yang bahkan untuk kepentingan diri, ngurus SPPD, perjalanan dinas dan sebagainya. Yang ada duitnya gitu ya. Yang ada duitnya kan gitu. Baiklah, Pak, nanti akan kita lanjutkan. Ini banyak sekali yang ingin Cynthia gali lagi tentang bagaimana publik. Jadi salahnya bukan hanya di pelayannya saja, pelayan publik, tapi juga masyarakatnya yang tidak sadar akan hak mereka. Iya, tapi belum tentu mereka salah ya, belum tentu karena dia tidak sadar saja. Mungkin pengetahuannya, pendidikannya memang belum sampai ke sana. Tugas kita ini, tugas Mbak Cynthia, tugas saya untuk membuat mereka paham. Makanya semoga siang hari ini adanya Pak Robert di sini bisa mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang menonton TVRI Jambi pada siang hari ini, bahwa kita semua punya hak untuk dilayani seperti itu Pak ya, sebagai masyarakat. Baik, nanti kita lanjutkan Pak, karena masih banyak sekali yang akan kita bahas. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik bersama Pak Robert dengan tema kita pada hari ini, kualitas pelayanan publik untuk masyarakat sejahtera. Bagaimana tadi sudah kita membahas pelayanan publik itu apa? Ternyata memang kita miliki dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal, adanya dokumen-dokumen administratif dan pelayanan-pelayanan yang memang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari seperti yang Pak Robert katakan. Dan di segmen kali ini kami tidak mau hanya berbincang berdua saja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166 385 atau melalui nomor telepon di 0811 7433 133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan Pak Robert. Tadi Bapak mengatakan bahwa dari kita lahir sampai kita meninggal itu ada pelayanan publik. Semua. Dan itu krusial. Karena tanpa itu atau ada yang terhambat saja, pasti akan kacau seperti itu. Yang sudah kita susun menjadi kacau. Katakanlah tadi seperti yang Bapak katakan ada kesehatan, pendidikan. Ini menjadi mana sih Pak yang prioritas? Nanti kita bahas, kita sapa penelpon dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Masih bergabung?
Atau sudah terputus? Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Waduh, rindu sekali Cynthia dengan suara ini. Ini Pak Yudi dari Telanai, benar Pak Yudi ya? Saya sepakat sama juga nih. Rindu. Siap. Pak Yudi, ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, silahkan Pak. Sangat sekali. Siap, silahkan Pak. Pertama saya juga kedatangan Bapak Robert ya. Pak Yudi? Pak Yudi, Di suara. Kota Jambi ini. Oke. Terima kasih Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Tema kita sangat menarik sore hari ini untuk mendorong sebenarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kan kadang-kadang memang undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah atau badan hukum lainnya, korporasi lainnya sudah mendahului itu sebenarnya. Baru dimasyarakatkan kepada masyarakat, itu dasarnya keterbukaan informasi publik itu. Tapi kenyataannya Pak, banyak pemerintah ini, korporasi atau badan publik ini yang selalu menutupi. Padahal proyek-proyek itu kan untuk kepentingan masyarakat, tidak satu rupiah pun harus disalahgunakan. Nah ini yang menjadi persoalan ke depannya. Jadi orang membuka, lembaga swadaya membuka itu Undang-Undang 1428, pemerintah menutup. Ini persoalannya Pak. Cuman kucing-kucingan, harusnya pemerintah itu transparan betul keterbukaannya terhadap program-program kerja untuk kepentingan rakyat. Nah ini harus dibedah Pak. Sehingga masyarakat sampai hari ini Undang-Undang 14 2008 itu tidak tersosialisasi, tidak ngerti masyarakat. Padahal masyarakat di undang-undang itu mempunyai hak satu untuk mendapatkan program kerja untuk kepentingan masyarakat, diumumkan. Atas anggarannya berapa, hasil auditnya itu Bapak baca Undang-Undang 14 2008 itu jelas apa lembaga publik itu, apa kepentingan rakyat, untuk supaya judul kita ini sejahtera. Masa undang-undangnya lahir tahun 2014 Pak, 2008 sekarang mau dibicarakan untuk keterbukaan, sangat ketinggalan sekali bangsa ini. Nah itu yang pertama Pak, persoalannya. Ini aja di KIP itu keterbukaan informasi publik harus kibda harusnya. Ini aja baru tahun ini ada sidang-sidang, selama ini berdebu semua di sana itu. Nah ini kaitannya dengan ombudsman ini. Harusnya mereka saling sinergi untuk membuat suatu pelayanan masyarakat itu tercepat. Yang kedua, ini kan ada pertanyaan masyarakat banyak Bang. Ini kaitan dengan ombudsman ini. Adanya permainan WTP, wajar tanpa kejadian. Ini kan orang Pak, pemerintah bekerja sama institusi orang juga. Bisa saja terjadi, maksud saya masuknya ombudsman ini untuk dapat memberikan masukan satu kriteria WTP itu ada ini dari ombudsman kriterianya. Sehingga tidak bisa main-main, WTP itu tidak bisa dibeli gitu. Nah inilah kecurigaan masyarakat itu Pak, di ruang publik ini. Boleh kita uji itu, masa ada orang WTP betul-betul tidak ada temuan-temuan, tidak mungkin itu. Makanya saya inginkan bahwa masuknya ombudsman ini ke ruang itu gitu. Menambah kekuatan WTP itu, sehingga tidak jadi permainan gitu. Saya rasa itu saja. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan di ruang publik ini, tapi karena waktu terbatas, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Yudi, terima kasih sudah berpartisipasi. Ini luar biasa. Ada 3 poin Pak. Yang pertama tentang transparansi. Yang kedua pelayanan yang cepat dan tepat harusnya. Lalu WTP. Nah silakan langsung dijawab saja Pak. Pertama, sepakat bahwa transparansi informasi adalah prasyarat bagi reformasi pelayanan publik. Ya. Kita nggak bisa kemudian berharap ada reform di pelayanan publik kalau nggak transparan. Dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi sesungguhnya menjamin transparansi dan keterbukaan yang maksimal, kecuali beberapa yang memang dikecualikan. Kira-kira itu ada beberapa pengecualian, tapi itu pun juga nggak sembarangan, hanya sangat terbatas gitu. Problem di kita ini Pak Yudi adalah aturannya mengatakan apa, di lapangan itu berbeda. Dan bahkan bisa bertentangan. Karena memang sangat kuatnya kepentingan.
kepentingan yang bermain di air keruh. Bahasa saya kepentingan yang bermain di ruang-ruang gelap kekuasaan. Makin transparan, makin terang benderang, segala hal yang terkait dengan rent seeking, segala hal yang terkait dengan konflik kepentingan itu biasanya makin berkurang. Nah, banyak orang berkepentingan agar air selalu keruh. Banyak orang berkepentingan agar ruang itu tetap gelap. Kekuasaan tetap berada di ruang operasi yang sangat gelap, jebakan-jebakan informal itu masih banyak, Mbak Cynthia. Jadi memang ini Pak Yudi, memang tugas advokasi kita adalah makin mendorong kesadaran di tingkatan praktis agar badan-badan publik dan para pejabat publik itu transparan. Dengan itulah kita boleh berharap ada akuntabilitas. Orang tidak bisa akuntabel kalau dia sudah tertutup duluan gitu. Kemudian kedua soal kecepatan pelayanan, ya Pak, memang selalu itulah yang di Ombudsman dirumuskan dengan standar pelayanan. Standar pelayanan ini banyak yang diatur ya terkait dengan tolok ukur dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik. Tapi paling tidak untuk 4 jenis standar Pak, dan ini saya tersampaikan tadi di pagi hari dalam forum. Paling tidak standar proses, standar waktu, standar biaya dan persyaratan. 4 ini harus benar dipastikan oleh semua instansi penyelenggara pelayanan publik untuk diketahui oleh masyarakat. Bahkan diperjanjikan jadi maklumat pelayanan. Bahwa untuk ngurus sesuatu akan ditempuh sekian hari dengan biaya yang sekian rupiah atau bahkan gratis. Kemudian dengan tahapan proses bisnisnya akan seperti apa dan persyaratan. Itu semua harus terbuka kepada masyarakat dan diumumkan. Bila perlu itu diperjanjikan sebagai suatu maklumat pelayanan publik, dan pada akhirnya masyarakat akan menagih entah ke kepala daerah ketika dia maju lagi sebagai petahana saat pilkada ataupun pada jajarannya gitu. Itu semua Mbak Cynthia memang harus didorong gitu ya. Nah, ini kedua ini yang saya rasa menjadi poin Ombudsman ya. Bagaimana agar standar pelayanan ini tidak saja menjadi bahasa di atas kertas, tapi bahasa sehari-hari yang memang menjadi standar kerja dari para penyelenggara pelayanan publik kita gitu. Nah, yang terakhir tadi disampaikan tentang WTP, apakah ini ranah Bapak ataukah nanti ranahnya berbeda Ranah lagi, bukan beda. Ombudsman Ranahnya lagi, ini adalah ranah dapur ya. Ya. Dapur itu berarti urusan BPK dan sebagainya. Yang menjadi kepentingan Ombudsman adalah apakah dengan status kewajaran atau ketidakwajaran dari opini keuangan itu kemudian ada proses maladministrasi atau tidak. Nah, baik. Ya, ketika diurus ternyata ada pelanggaran prosedur, ada konflik kepentingan, ada penyimpangan kewenangan, ada suap menyuap, itu ombudsmannya, begitu ya. Jadi bisa melapor, dan yang melapor ini apakah yang terdampak atau yang dirugikan? Yang dirugikan. Tentu kalau misalnya masyarakat melihat bahwa sesungguhnya ini tidak layak untuk BTP. Tapi dia mendapatkan, Pemda mendapatkan status DTP karena dia melakukan langkah yang dianggap maladministrasi, itu bisa kita masuk kita. Atau kemudian masyarakat melihat bahwa ternyata dari opini ini membuat kemudian pelayanan publik terbengkalai karena pemerintah misalnya ternina bobo ini Mbak Cynthia, dapat BTP berarti kita udah gak usah kerja lah gitu, toh kita kan bagus. Nah, ini berarti ada sikap pengabaian terhadap kewajiban untuk menjalankan layanan publik. Itu nah, baru ini bisa ke Ombudsman. Tapi kalau soal seperti apa pertimbangan substansial terkait BTP-nya, itu memang kita ranahnya BPK gitu. Baik. Ya. Ada ranahnya masing-masing Pak Yudi. Betul. Pak Robert tidak bisa mengambil ranah yang bukan ya, karena ini lembaga negara ya. Benar, kita Pak. bekerja berdasarkan garis kewenangan yang ada gitu. Ini tadi juga Bapak menyatakan bahwa di Ombudsman itu sudah ada standar pelayanan sendiri, mulai dari biaya, waktu, persyaratan, tahapan, tapi pada kenyataannya Cynthia sebagai publik banyak yang di sini, tidak, betul. Sangat jarang Pak Cynthia khususnya, Cynthia tidak tahu kalau orang lain setiap mau mengurus dokumen atau apapun itu syaratnya nanti dikasih ini syaratnya. Betul. Tapi ketika kita sampai ada lagi yang kurang Pak. Tambah lagi. Betul. Kita sampaikan lagi ada lagi yang kurang. Maksudnya kenapa nggak sekalian? Nah ini loh, makanya tadi di awal Cynthia katakan apakah ada punishmentnya lah seperti itu, karena kan kita sudah punya standarnya. Atau haruskah orang-orang seperti Cynthia ini melakukan laporan dulu baru diulik? Atau seperti apa, mestinya secara proaktif ya. Setiap instansi penyelenggara pelayanan publik itu sudah bahkan bukan hanya membuat Mbak, dipampang itu secara elektronik ataupun harus itu perintah undang-undang. Jadi setiap itu harus diumumkan. Makanya Ombudsman dalam pengukuran atau penilaian ini bukan sekedar Anda sudah reform, tapi reformnya itu hasilnya itu diumumkan nggak?
Kalau tidak diumumkan, kita nolkan. Sebagus apapun, kalau publik nggak tahu, kita nolkan. Jadi memang transparansi dan keterbukaan informasi lewat pengumuman itu menjadi prasyarat awal buat Ombudsman untuk memberikan nilai atau tidak bagi suatu instansi. Baru kemudian soal substansi reformasinya. Jadi memang harus diumumkan. Dan kemudian kedua adalah soal kepastian tadi itu Pak Cynthia. Musuh utama masyarakat, terutama dunia bisnis, adalah ketidakpastian. Benar. Resiko bisnis sangat tinggi. Dia untuk mengukur soal biaya transaksinya itu sulit kalau ternyata biaya-biaya itu masih tidak pasti. Sudah bayar pajak, sudah bayar retribusi, ternyata masih ada tambahan yang lain. Benar. Dan lebih celaka lagi adalah bayar biaya ilegal atau pungli gitu kan. Dalam soal waktu paling parah kita. Makanya di Ombudsman itu laporan maladministrasi yang paling banyak adalah terkait dengan penundaan berlarut. Yang harusnya kita tidak minta dicepat-cepatin. Ya sesuai dengan standar yang ada sehingga masyarakat punya pegangan. Tapi di kita kan ini Mbak Cynthia, kalau bisa dibuat cepat, dibuat lama, kenapa harus dipercepat? Kan gitu kan? Untuk memasukkan yang namanya calo, Pak. Calo, karena itu ruang. Itu ruang. Jadi birokrasi kita itu bekerjanya memang adalah membuat sesuatu itu jadi sulit sampai pada masyarakatnya terdesak ke suatu titik untuk nyerah. Ketika nyerah kemudian masuk tawaran. Benar. Anda mau cepat, ini ada pilihan. Kan begitu. Nah, di sinilah yang saya sebut tadi itu ruang gelap itu di situ. Ruang air keruhnya di situ. Dibuat keruh, dibuat lama, dibuat sulit, membuat kemudian berbagai aktor yang lain itu kemudian masuk. Dan itu kan masih terjadi. Oh banyak, bisa akui. bukan masih banyak. Iya kan Pak, masih banyak. Terutama pada birokrasi yang levelnya rendah ya. Apakah di kelurahan, apakah di desa, di Pemda kabupaten ya. Kalau kota dan provinsi rasanya sudah mulai agak berkurang Pak Cynthia. Karena sudah pakai teknologi. Teknologi Pak. ya, dan kemudian masyarakatnya juga masyarakat kelas menengah terdidik yang cerdas. Tapi coba kita ke ujung, saya nggak tahu di Jambi ya, misalnya mungkin ke Kerinci atau mungkin ke Tebo dan sebagainya. Coba dilihat aja gitu. Umumnya adalah makin jauh dari jangkauan perhatian masyarakat. Level pendidikannya dia adalah menengah ke bawah atau rendah. Kemudian juga tingkat literasi terhadap teknologinya masyarakat maupun si Pemdanya juga rendah. Ya akhirnya dipakailah cara-cara manual konvensional. Dan dalam cara manual konvensional itu masih dengan cara main yang lama. Cara permainan yang konvensional. Dan itu ruang gelap di situ. Waduh. Betul. Dan inilah akhirnya timbulnya calo-calo tadi yang tadi kita sampaikan, makanya menghubungkan ke tema kita sejahtera. Betul. Akhirnya pelayanan publik ini juga berhubungan dengan kesejahteraan, akhirnya berdampak seperti itu Pak. Bukan hanya berhubungan, memang itu intinya Mbak Cynthia. Intinya sejahtera itu kalau definisi saya cuma 3, paling tidak secara lahiriah. Bagaimana otak orang itu makin berotak cerdas, orang makin berbadan sehat, dan orang makin berkantong tebal. Siap, jadi bukan hanya tentang kantong ya Pak ya? Bukan. Tapi juga tentang mindset dan sebagainya. Betul. Baik. Itulah yang IPM itu. Nanti akan kita bahas tentang kesejahteraan dan pelayanan publik di segmen selanjutnya Pak. Kita harus jeda dulu. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah kualitas pelayanan publik untuk masyarakat sejahtera. Masih bersama narasumber yang begitu luar biasa Pak Robert Naendi Jaweng, pimpinan Ombudsman RI yang juga pengampu Ombudsman RI Jambi. Dan di segmen kali ini kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah Pak, tadi sudah kita bahas bagaimana standar pelayanan dan bagaimana sangat berkaitan pelayanan publik dengan kesejahteraan. Intinya. Juga tadi beberapa banyaklah yang sudah kita bahas. Ini yang juga tidak kalah menarik adalah tentang kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah medianya, katakanlah tadi teknologi, SDM-nya, atau semuanya penting? Seperti apa Pak? Ya, kalau ukuran masyarakat kan pelayanan publik yang berkualitas, pelayanan publik yang membahagiakan. Ya. Jadi pelayanan publik itu harus membuat orang bahagia, bukan malah membuat orang sengsara. Untuk mencapainya aja udah susah gitu kan? Aduh. Atau pelayanan publik yang mensejahterakan. Ya. Karena memang ini tugas gini Mbak Cynthia. Mungkin kalau Mbak Cynthia dan saya ya tidak terlalu merasakan kalau misalnya negara
hadirnya sedang-sedang saja. Tapi buat masyarakat kelas menengah ke bawah, apalagi yang paling bawah, sebagian besar hidupnya itu sangat tergantung pada hadir atau absennya negara. Ya. Untuk dia bisa dapat misalnya akses ke kesehatan, rumah sakit atau puskesmas. Kalau dia nggak punya BPJS, mungkin dia nggak punya uang untuk membiayai sendiri. Ya. Dan BPJS juga BPJS yang dibiayai oleh pemerintah lewat skema PBI. Yang tidak ada preminya. Bantuan iuran dan sebagainya. Jadi memang ini sesuatu yang membuat negara itu menjadi hampir segala-galanya buat mereka. Untuk kita mungkin ya kita masih bisa sendiri ataupun punya sumber yang lain gitu ya. Makanya memang pelayanan publik yang mensejahterakan itu adalah pelayanan publik yang membuat masyarakat itu sangat terbantukan. Yang kalau negara tidak hadir, dia bisa kolaps, bisa jatuh, gitu kan. Nah, apa yang membuat ukuran? Kalau saya selalu gini, Mbak Sinta, saya selalu minta teman-teman, terutama masyarakat ya, kalau Anda mau memilih seorang kepala daerah atau petahana yang mau maju lagi, gitu, tanya saja soal IPM dia selama 5 tahun. IPM itu ukuran sederhana yang tadi saya sampaikan. Apakah Anda makin berotak cerdas? Itulah soal pendidikan. Apakah Anda makin berbadan sehat? Itu soal kesehatan. Dan apakah Anda makin berkantong tebal? Itu soal daya beli. Itu ukuran-ukuran standar yang angkanya kemudian keluar dari IPM. Jadi cara ngukur seorang kepala daerah itu bukan kemudian seberapa dia populer, seberapa dia punya trah dinasti yang kuat, seberapa hebatnya dia membangun soal jaringan sosial. Itu ukuran-ukuran politik aja. Buat masyarakat ukuran yang paling penting adalah Anda makin berotak cerdas, makin berbadan sehat, makin berkantong tebal, minimal itu. Dan itulah jadi dasar untuk kemudian menilai dan memilih atau tidak memilih seseorang. Jangan pernah lagi masyarakat tergoda pada money politics. Money politics itu jahat sekali. Karena Anda sudah dibayar dan dibeli di muka. Dengan 50.000, dengan 100.000, kemudian kepala daerah mengatakan, saya kan sudah bayar. Kalau 5 tahun kemudian saya nggak bekerja, saya udah bayar Anda di depan, kontan dan cash gitu kan. Nah, hindari benar yang namanya menerima dari para politisi. Murah sekali harga Murah kita sekali. Bahkan nilai suara Anda itu tidak ternilai. Jangan pernah menggadaikan atau menjual yang itu oleh para politisi, oleh kepala daerah, oleh para calon anggota DPRD akan dianggap sudah bayar di muka kok. Jadi kalau saya kemudian 5 tahun tidak melakukan apapun, kan Anda sudah dibayar. Jangan protes. Dan Anda kemudian tidak punya hak moral untuk memprotes karena Anda sudah dibayar. Jadi hindari itu dan jadikan ukuran kualitas layanan publik sebagai cara Anda mengukur kinerja. Dan kinerja ini jadi basis untuk memilih atau tidak memilih. Itulah yang saya sebut dengan politik pelayanan publik. Politik pelayanan publik bukan untuk rebut kekuasaan, tapi untuk menjadikan ini sebagai instrumen politik untuk Anda menilai secara rasional siapa yang Anda layak untuk pilih, siapa yang tidak boleh dipilih lagi. Kira-kira seperti itu. Itu, Mbak. Jadi balik-balik kan kalau Sinti yang orang awam, Pak, pelayanan publik ini adalah tentang sumber daya manusianya seperti itu. Betul. Sumber daya manusia yang oke, pelayanannya juga pasti oke. Tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan seperti itu, Pak. Yang duduk di bangku untuk melayani publik, khususnya untuk memberikan informasi, unit pengaduan. Malah kebanyakan ketika Cynthia sampai di sana yang menggunakan baju hitam putih, artinya anak magang. Seperti itu. Bukan orang yang harusnya lebih berkompeten dari itu. Bagaimana Pak melihat ini, Pak? Kenyataan di banyak tempat. Saya tadi juga sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tempatkan orang di unit informasi dan pengaduan pelayanan publik dengan orang-orang yang tidak kompeten. Anak magang, tenaga honorer, atau mereka yang sudah tidak laku atau tidak dipakai tempat lain tempatkan di situ begitu ya. Tempatkan orang terbaik Anda di unit informasi dan pengaduan. Kenapa? Karena inilah unit yang menjadi pencipta kesan pertama, wajah birokrasi. Dan pastikan bahwa masyarakat itu ketika dia menanyakan sesuatu, apakah persyaratan atau mengadu sesuatu yang sudah dialami, dia akan mendapatkan penjelasan yang tuntas, clear and clean di satu tempat. Jangan pernah membuat dia datang berkali-kali hanya untuk melengkapi persyaratan, karena informasi kita tidak lengkap di awal. Atau jangan pernah kemudian dia harus dipimpong kemana-mana untuk sekedar mendapatkan informasi atau sekedar untuk mengadu. Maka tempatkan orang yang satu punya kompetensi penguasaan informasi yang luar biasa mumpuni. Kemudian kedua, tempatkan orang yang memang punya kematangan secara emosional. Kenapa Mbak Cynthia? Karena orang yang datang mengadu, Mbak, itu pasti bukan orang bahagia. Kalau bahagia ngapain dia mengadu? Ya, betul. Orang yang datang mengadu itu adalah orang yang wajahnya sedih atau wajahnya marah-marah.
Maka ukurannya terutama di unit pengaduan atau unit informasi adalah bisa nggak mereka yang datang dengan wajah marah-marah atau datang dengan wajah sedih, dia pulang dengan senyuman. Ya. Itulah ukuran sukses dari unit informasi dan pengaduan. Yang berkualitas tadi. Yang berkualitas, begitu ya. Minimal di pencipta kesan pertama udah harus bagus. Baru kemudian kita ketika tadi saya ke rumah sakit misalnya, juga di soal loket pendaftaran. Ya, mungkin untuk mendapatkan karcis itu cuma 1 menit atau bahkan kurang. Tapi antrian untuk mendapatkan itu, itu bisa 20 menit, 30 menit, bahkan berjam-jam. Itu nggak boleh. Harus ada cara untuk membuat masyarakat itu bisa mudah ketika mengurus dan mudah cepat ketika mengantri, gitu kan? Itu baru di tahap pintu depannya. Kemudian ketika layanan itu juga harus benar sesuai dengan standar yang ada dan disampaikan secara terbuka bahwa untuk penanganan sesuatu kita akan menempuh mekanisme prosedur ini, waktunya berapa lama, gitu. Jadi memang Pak, seperti yang Bapak sampaikan juga, mungkin kalau orang-orang seperti kita tidak terlalu bergantung dengan penjelasan mereka, karena kadang kita juga sudah cari punya, sendiri, bisa ya, cari sendiri betul, segala macam. betul. Tapi ada kalanya Cynthia bertemu dengan orang-orang, katakanlah usianya sudah lanjut seperti itu, yang mungkin juga dari desa, yang memang butuh penjelasan berkali-kali sampai mengerti. Tapi nyatanya SDM-SDM di lapangan masih banyak yang mengeluh seperti itu, yang mengatakan, tadi kan sudah saya sampaikan Bu, kayak gini. Nggak boleh ada bahasa kayak gitu. Nah itu yang sering, akhirnya Pak, pengalaman Cynthia pribadi, Cynthia yang menjelaskan ke ibu itu atau ke nenek itu. Itulah yang saya tadi sebut Mbak Cynthia, bahwa perlu kematangan emosional, bahwa kita nggak boleh ikutan marah. Ya karena orang sebelahnya mungkin datang dengan wajah kesel, jangan kemudian kita keluar bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita sedang tidak suka. Benar. Atau kita tidak happy atau kita marah. Oh itu bukannya selesai masalah, malah keduanya bisa berantem. Kan gitu kan. Termasuk kami di Ombudsman, dalam kerangka pengawasan kita punya pekerjaan inti adalah pengaduan. Maka kami tempatkan di unit kerja pengaduan masyarakat Dumas ini orang-orang yang matang secara emosional, yang bisa dengan tenang ya menjelaskan. Untung ini dia hanya menanyakan informasi. Kalau pengaduan Mbak, datang yang gebrak meja. Nah kalau gebrak meja jangan sampai kita sebelah juga gebrak meja, gitu kan. Jadi dia harus bisa tenang menyampaikan dan sabar, gitu ya. Memang itulah tugas kita. Itulah tugas kita. Yang pasti masyarakat itu tidak sengaja untuk melakukan hal-hal yang kurang tadi. Benar. Kurang persyaratan, kurang kelengkapan dokumen dan sebagainya. Pasti dia tidak sengaja. Ngapain dia sengaja? Hanya karena dia tidak mendapatkan informasi, dia tidak tahu atau mendapatkan penjelasan yang tidak lengkap sebelumnya. Maka tugas kita untuk membuat dia clear, dapat informasi Bapak Ibu sekalian untuk ngurus ini. Inilah ABC dokumen yang dipersyaratkan dan di luar ini nggak ada lagi. Harus sampaikan seperti itu. Jadi harusnya masyarakat yang merasa agak kesal dengan pelayanan bisa melakukan pengaduan atau pelaporan. Oh iya, Ombudsman sangat terbuka. Memang kita mendorong setiap instansi penyelenggara pelayanan publik punya unit pengaduan. Susah tidak Pak mengadunya? Biar masyarakat juga kalau tahu. Ombudsman sangat gampang. Iya. Ombudsman sangat gampang. Anda bisa dengan WA saja. Mungkin kalau nanti bisa ini WA atau telepon saja cukup. Nanti kami yang akan menindaklanjuti ya. Atau kalau mau lebih ini lagi ya datang ya. Kalau ke kantor berada ya, Pak, kantor. Kita bisa lebih mendalam menanyakan ya kronologi laporannya begitu, kemudian juga beberapa kebutuhan yang lain kita akan minta begitu, dan yang pasti bahwa proses di kita tidak berbayar Mbak Cynthia. Karena apa? Ombudsman sudah dibayar oleh negara. Gaji saya, gajinya teman-teman saya yang asisten dan semua insan Ombudsman itu sudah dibayar penuh oleh negara. Maka kami tidak boleh memungut bayaran apapun terkait dengan pelayanan kita yang mengurus pengaduan gitu. Tapi memang kita berharap sebelum ke Ombudsman, tempuh dulu mekanisme internal. Yaitu internal juga harus punya unit pengaduan gitu ya. Diproses dulu, kalau nggak berhasil di sana, lemparnya ke Ombudsman gitu. Agar bukan sekedar kita tidak mau mengambil lebih dulu Mbak Cynthia, kita mau mengedukasi pemerintah juga. Bahwa kalau Anda melakukan maladministrasi, Anda harus bertanggung jawab juga dengan memperbaikinya gitu. Anda melakukan pelanggaran, tidak memenuhi hak masyarakat, Anda harus perbaiki dulu. Jadi ada upaya untuk perbaikan sistemik di pemerintah daerah. Kalau dia ternyata gagal juga, baru ke Ombudsman gitu. Itu yang jadi mekanisme di kita. Dan ketika masyarakat mau mengadu atau melaporkan, apakah harus ada bukti dulu atau seperti apa Pak? Enggak, biar masyarakat juga terkadang masyarakat juga memang tidak bisa mendapatkan semua itu. Kita terkadang juga gini Mbak Cynthia, di Ombudsman itu tidak semua itu berujung pada laporan masyarakat yang mungkin agak administratif itu ya, dokumen-dokumen. Cerita saja atau mungkin keluhan saja itu sudah merupakan bahan bagi kami. Misalnya terutama rumah sakit. Ya ada orang yang mengantrinya berjam-jam.
atau ada orang yang untuk mendapatkan obat ternyata di rumah sakit itu dia tidak bisa dapatkan, dia harus beli sendiri di luar. Benar. Padahal dia pasien BPJS misalnya, belum tentu bisa di-reimburse juga begitu ya. Tanpa harus ini dia akan cerita aja. Kita nanti akan kontak BPJS-nya atau kita akan kontak rumah sakit. Kenapa terjadi seperti ini? Konfirmasi ya Pak? Konfirmasi untuk kemudian ketika memang benar kejadiannya kita minta untuk duduk masalah seperti apa dan selesaikan sesuai dengan profil masalahnya gitu. Nah, Ombudsman itu memang lembaga negara yang bekerja formal. Tetapi dalam menangani masalah pengaduan sehari-hari kita nggak bisa berpatok pada hal yang semuanya formal. Ya. Tidak semua masyarakat itu punya sisi formal seperti itu. Dia ngerti masalahnya, mengalami masalahnya, tapi dia nggak bisa membuktikan. Betul. Yang paling ini misalnya begini Mbak Cynthia, para petani, nelayan dan sebagainya. Misalnya nelayan, dia untuk bisa melaut, nelayan kecil tradisional, dia membutuhkan bensin yang banyak. Dan ternyata dia nggak mampu untuk itu. Ada subsidi, bensin bersubsidi namanya. Tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan bensin bersubsidi karena ternyata ada calo atau ada pihak ketiga, pihak perantara yang ternyata ini dialokasikan ke mereka. Ya. Cerita kayak gini kita selesaikan, Pak. Saya selesaikan sendiri Jawa Tengah misalnya. Diselidiki oleh pihak Ombudsman. Sekedar informasi saja, kemudian kami punya namanya investigasi atas prakarsa sendiri. Baik. Jadi sebenarnya dari masyarakat cuma informasi saja, input saja. Nggak harus dia Kabar buktikan. angin lah seperti itu ya, Bahkan Pak. terkadang kabar angin Iya. kita tentu ada cara untuk membuktikan ini benar tidak kejadiannya. Ketika ada kita lakukan pemeriksaan. Baik. Jadi masyarakat kalau ingin mengadu jangan segan-segan. Ya, Cynthia betul. juga pernah langsung nelpon Bang Saiful nggak? Oh bisa, mudah-mudahan Mas Saiful selesaikan Jadi ya. diselesaikan. Iya. Bener, pantas lah Pak. Jadi Iya. apa kata Bapak tadi harus ada orang yang punya emosional atau empati, Iya. simpati yang kerja tinggi Ombudsman menurut tuh gini Mbak Cynthia, kerja kami bukan kerja birokrasi biasa. Siap. Dalam artian kalau birokrasi itu semua syarat administratif harus terpenuhi, apalagi harus terpenuhi depan. Seringkali saya selalu mendorong teman-teman saya untuk kerja dalam kerangka aktivisme kemanusiaan, Ya. di mana masalah selesai dulu, terutama kalau yang darurat kemanusiaan, Pak, orang sakit. Jangan pernah merepotkan orang yang sekarat dengan administrasi. Nanti kita urus itu, tapi selamatkan dulu Selamatkan nyawanya. dulu. Karena apa? Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Siap. Keselamatan manusia itu hukum tertinggi. Administrasi bisa kita Luar bereskan. biasa. Jadi jangan takut melapor karena Cynthia udah punya pengalaman pribadi untuk itu. Terima kasih Bang Saiful. Baiklah, kita jeda dulu ya, Ya, Pak ya. ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah kualitas pelayanan publik untuk masyarakat sejahtera. Masih bersama Pak Robert, tapi tidak terasa Pak, Ya. ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Kalau bisa besok-besok kita minta sama produser 2 jam kalau pelayanan publik. Iya, betul. Gak cukup kayaknya cuma 1 jam. Iya. Langsung saja Pak Robert, closing statementnya. Ya, karena ini ruang publik dan saya ingin memanfaatkan ruang publik sebagai edukasi kepada masyarakat. Ya. Untuk tadi itu 3 kata kunci, masyarakat itu punya hak ya. Tetapi untuk dia bisa sadar akan haknya, mudah-mudahan juga dia punya kemauan untuk paham tentang pelayanan publik. Nah, forum seperti ini sangat penting untuk membuat masyarakat makin paham. Pelayanan publik itulah soal sehari-harinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Soal yang memang sangat dirasakan. Termasuk ketika ada kerugian publik akan sangat dirasakan. Jadi paham tentang pelayanan publik, kemudian sadar akan hak Anda, hak sebagai warga, dan ketiga adalah berani melapor. Nah, lapornya ini Ombudsman tentu menjadi garda terakhir untuk laporan. Silakan dilaporkan dulu ke instansi yang terkait agar penyelesaian bisa berlangsung di sana dan perubahan di pemerintahan juga bisa terjadi gitu. Itu satu. Kemudian kedua adalah publik juga tentu punya kepentingan agar pemerintah itu sadar akan kewajibannya. Bahwa pemerintah itu memang diberikan mandat untuk menjalankan kewajiban. Karena itu harus ada perubahan mental model budaya kerja di kalangan birokrasi, bahwa Anda itu pelayan rakyat, bukan penguasa, bukan pejabat yang gayanya priai, apalagi mentalnya itu mental untuk mendapatkan upeti atau sumbangan. Hilangkan semua itu, sadarilah bahwa Anda ada di situ karena rakyat yang memberikan mandat kepada Anda. Mandatnya bisa mandat politik, mandatnya bisa mandat ekonomi dalam bentuk pajak retribusi untuk membayar gaji kita. Jadi jangan pernah lagi ada
pembayaran atau pungutan-pungutan di luar yang sudah Anda terima secara sah. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Robert Siap, atas Mbak. waktunya siang hari ini. Semoga bisa mengedukasi, terutama Cynthia sendiri merasa sangat teredukasi. Semoga juga masyarakat yang menonton tayangan kita juga teredukasi. Bapak jangan lupa makan siang setelah Siap, ini. Mbak. Karena masih banyak agenda lain ya Ya. pastinya menunggu. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Saya akan menutupnya dengan sebuah kalimat bahwa kita semua punya hak dan kewajiban, tidak perlu lagi diingatkan, bahkan dilupakan. Mari kita satukan dalam bentuk pelayanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.